Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Anur Fatoni. Saya dari kelas C7. Sini saya akan menjelaskan materi tentang sorting pada pemrograman Python. Untuk sorting sendiri dia itu ada tiga jenis, yaitu bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang bubble sort terlebih dahulu. Bubble sort itu untuk sortingnya dia lebih sederhana, biasanya dipakai untuk teknik belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk pemrogramannya bisa dilihat seperti ini. Data yang kita pakai contohkan 64, 34, 25, 12, 22, 11, dan 90. Data ini kan tidak urut ya. Lalu kita programkan menggunakan bubble sort. Lalu coba kita jalankan. Di sini untuk outputnya langsung terurut ya. Dari 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90 menjadi 11, 12, 22, 25, 34, 4, dan 90. Untuk caranya seperti ini. Kebetulan saya sudah menyiapkan. Nah, yang kita lakukan di sini adalah dengan descending. Descending itu mengurutkan data dimulai dengan yang lebih besar. Kalau scanning itu dimulai dari yang lebih kecil. Nah, data awalnya kan dia 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90. Oh iya, di sini saya lupa memasukkan yang 64-nya. Untuk langkah pertamanya, kita bandingkan antara indeks yang ke satu dan indeks 0. Nah, karena indeks 1 dan indeks 0 ini lebih besar dari indeks 0, 64, maka dia digeser, sehingga 64 ada di sini. Nah, lalu kita bandingkan lagi dengan 25 dan 64. 25 lebih kecil dari 2, dari 64. Lalu kita geser lagi ke arah sini. Nah, lalu kita bandingkan lagi. 64 dengan 12 lebih besar 64. Lalu geser lagi. Nah, lalu kita bandingkan lagi selanjutnya. 22 dengan 64. Karena 22 lebih kecil dari 64, maka kita geser lagi. Dan lakukan hal yang sama di angka 11 dan 64 11. 11 kan lebih kecil dari 64, lalu angkanya digeser. Nah, karena di sini 90 lebih besar dari 64, maka dia itu true, benar. Maka dia berhenti. Nah, hasilnya kan seperti ini nih, langkah yang pertama. Nah, dari langkah ini, kita lakukan proses yang sama kayak tadi. Di sini kan yang besar kan 34. Dia akan saling mencari ini ya. Ya, dia dari dua angka ini di mana yang paling besar dia geser terus sampai yang paling kanan. Sampai yang paling besar itu sudah gitu. Yang paling kecilnya udah ditentuin itu. Kalau bubble itu kita makainya descending. Lalu yang kedua ada insertion short. Hapus dulu. Nah, untuk insertion short ini eh, biasanya dipakai sama data yang hampir terurut karena datanya lebih sedikit. Untuk pemrogramannya seperti ini, bisa dilihat. Coba kita jalankan.
Nah, untuk inserting shot ini simpel juga seperti yang tadi. Kita fokus ke indeks ke satu dan indeks ke nol. Nah, untuk yang insertion shot ini dia menggunakan ascending, pengurutan dari yang lebih kecil. Contohkanlah kita lihat dari langkah yang pertama. Nah, datanya adalah 12, 11, 13, 5, dan 6. Kita lihat indeks satu dan nol. Kita bandingkan. Karena indeks satu adalah 11, indeks nol adalah 12, indeks satu itu lebih kecil, sehingga angkanya kita geser ke sini. Jadi posisinya seperti ini, 11, 12, 13, 15, dan 16. Lalu dilanjutkan setelahnya. Nah, kita bandingkan antara indeks 2 dan indeks satu. Untuk ini, karena kan indeks 2 lebih besar dari indeks satu, itu kan benar ya. Jadi di sini tidak ada perubahan. Jadi kita lanjutkan ke perbandingan data selanjutnya di antara 5 dengan 13. Nah, lalu kita lihat dari indeks ketiga dengan indeks kedua. Indeks ketiga itu lebih kecil dari indeks kedua sehingga dipindahkan. Nah, lalu kita lihat lagi antara indeks ke satu dan indeks kedua dengan indeks satu itu lebih kecil apa lebih besar. Nah, karena di sini kan 5 kan sudah pindah ke sini. Sehingga angka 5 ini lebih kecil dari 12, lalu kita pindahkan lagi. Lalu kita lihat lagi indeks ke satu dengan ke nol. Nah, kalau di sini kan sudah angkanya 5 dan indeks ke nol adalah 11. Angkanya kan lebih kecil. Lalu data angka 5 ini kita pindah lagi ke awal sehingga hasilnya seperti ini. 5, 11, 12, 13, dan 6. Nah, untuk mengecek angka 6 digunakan cara yang sama seperti yang tadi. Nah, cuman di sini di saat perpindahan antara indeks kedua dan indeks kedua, indeks ke satu dan indeks ke nol, karena kan di sini kan angka 6 ya. Nah, angka 6 itu memang lebih besar dari 5, makanya dia jawabannya true. Jadi tidak ada perpindahan data ya. Jadi hasil akhirnya 5, 6, 11, 12, dan 13. Lalu yang tiga yaitu ada selection sort. Kita hapus dulu. Kita jalankan terlebih dahulu. Untuk selection sort ini seperti namanya selection atau seleksi ya. Jadi dia menyeleksi dalam satu data, dalam satu array ini. Berarti dia menyeleksinya sekaligus gitu, enggak kayak yang tadi. Nah, contohnya yang di awal itu seperti ini. Datanya kan 64, 25, 12, 22, dan 11. Yang pertama, kita cek terlebih dahulu antara indeks satu dengan indeks nol lebih besar mana. Di sini kan karena indeks nol adalah 64. Nah, jadi angka ini dipindah ke sini terlebih dahulu. Salah maaf. Ini kan ascending ya. Oke, saya ulang ya. Di sini kita cek yang lebih kecil. Karena ini kita pengurutan dengan ascending, maka yang paling kecil di sini adalah 25. Nah, 25 kan isinya tab di sini. Nah, lalu kita bandingkan lagi dengan indeks yang kedua. Indeks kedua 12. Oh, ternyata 12 lebih kecil. Berarti kita bawahkan terlebih dahulu angkanya. Contohnya ada di sini angka 12. Nah, lalu kita bandingkan lagi dengan 22. 22 dengan 12 lebih kecil 12. Lalu kita geser lagi ke sini, 12 di sini diturunkan ke bawah. Nah, kita bandingkan lagi dengan indeks keempat. Indeks keempat 11 dan indeks ketiga itu 12. Nih, kita bandingkan. Oh, ternyata yang lebih kecil adalah indeks keempat, angka 11. Nah, angka yang paling kecil dari data tersebut itu dipindahkan ke sebelah paling kiri. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Ditukar ya. Lalu
Yang kedua, kita gunakan cara yang sama. Nah, karena indeks yang 0 ini sudah ditentukan hasilnya, maka kita cari dimulai dengan indeks pertama, yaitu di angka 12. Kita bandingkan dengan indeks yang kedua. Angka 12 dengan 25 itu lebih kecil 12, sehingga 12 digeser ke sini. Nah, kita bawakan terlebih dahulu ya. Di sini lah angkanya, contohnya. Lalu angka 12 kan sudah di sini. 12 kita bandingkan dengan angka 24. Angka 22. Karena 12 lebih kecil dari 22, maka angkanya kita geser ke arah sini. Lalu kita bawakan. Di sini sudah ada angka 12 ya. Nah, kita bandingkan lagi dengan angka 64. Karena angka 64 itu lebih besar dari angka 12, maka data yang terakhir adalah di sini 12 sehingga 12 digeser ke arah sini. Hasilnya seperti ini. Dan cara tersebut dilakukan sampai angka paling kecil itu sudah ditentukan semua. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya. Dari data 64, 25, 12, 22, dan 11, hasilnya adalah 11, 12, 22, ada 5, dan 64. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.